Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Online bersama aku Farhan Martiza. Jangan bosan-bosan ya sama aku terus karena sebenarnya ini bukan jadwal aku tapi temen aku karena dia ada lagi sakit gigi. Jadi minta aku ganti untuk sementara. Eh, ini aku lagi di rumah saudara. Sebenarnya ini tuh mendadak banget dan ini pentingan yang nggak bisa ditinggal. Jadi apa ya? Harus dijalanin. Ini buat teman-teman kalau misalkan nggak penting-penting banget jangan keluar rumah, oke, tetap di rumah aja, stay at home. Dan karena pemerintah juga mengadakan PSBB jadi harus kita taati. Oh, ini aduh gua nggak pakai peci jadi ya pecinya off. Oke, biar lebih sopan. Eh, Teman-teman semuanya, eh, kali ini kita akan mulai aja acaranya. Ada tadarus yang akan dibacakan oleh Marcelino. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna al lazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi alal kafirin bi'sa ma tarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagya ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi faba'u bigodobin ala godob walil kafirina azabum muhin wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum kul fali matak tulun naam biya Allahi min qablu in kuntum mu'minin walakod ja'akum Musa bil bayyinati summa takhaztumul hijla min ba'dihi wa antum zalimun wa iz akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asoyna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim kul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kul in kanat lakumut
darul akhiratu indallahi khalisatam min dunin nasi fataman nawul muta in kuntum sadikin walai yataman nauhu abadam bima qaddamat aidihim wallahu alimum bizzalimin wala tajidannahum ahrason nasi ala haya wa minal lazina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru fasanah wa ma huwa bimu zahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basyirum bima ya'malun kul man kana adu wal jibril wa fa innahu nazzala lahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin man kana adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Shadaqallahul azim. Marham Nabil Quran. Bagaimana lantunan ayat suci yang tadi dibacakan oleh Marcelino cukup membuat hati sejuk bukan? Dan selanjutnya ada tausiah yang akan disampaikan oleh Muhammad Haki. Kepada Muhammad Haki, silakan dan selamat menonton buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Nur Faridi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membaca Al-Quran. Sekarang saya akan memberikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang pertama itu mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan setiap manusia hingga 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa sesungguhnya itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat utusan yang mulai lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersandat-sandat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala adalah hasil dari membaca Al-Quran dan karena telah bersusah payah untuknya. Lanjut yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sesuai hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda,
didatangkan pada hari kiamat, yaitu Al-Quran dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia, dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang membela pembaca kedua surat ini. Pada hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat itu adalah bercahaya di langit. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, engkau hendaknya membaca Al-Quran agar ia menjadi cahaya bagimu di muka bumi dan mengingatmu di langit. Pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ialah akan menjadi cahaya di langit dan terlihat oleh Allah sehingga ia mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat orang tua di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Dawud. Mengaji di bulan Ramadan juga bisa mengurangi dosa orang tua, sebagaimana orang tua yang memiliki anak soleh akan selamat dari azab neraka. Jika seseorang membaca Al-Quran, Allah akan membiarkannya menikmati impian masa depannya, dan bacaan demikian dapat mengurangi hukuman orang tuanya meskipun mungkin orang tuanya adalah orang yang kafir. Lanjut yang keenam, menjauhi dari godaan syaitan. Ketika membaca Al-Quran, maka kita akan terfokus pada apa yang kita baca. Untuk itu, kebiasaan membaca Al-Quran tidak disenangi syaitan, karena dengan hal itu ia sulit untuk menggoda dan membisikkan hal-hal buruk kepada manusia. Membaca Al-Quran juga menjauhkan kita untuk berbuat maksiat sebagaimana yang disukai oleh syaitan. Nah, syaitan tentu membenci mereka yang membaca Al-Quran, karena dengannya kita semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, muncul juga dalam diri kita sebagaimana keutamaan cinta kepada Rasulullah dan menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran di umat manusia. Kita tentu tidak suka dengan orang-orang seperti itu, orang yang tidak banyak beribadah, mengingat Allah serta melakukan amalan soleh, maka akan lebih berpeluang digoda syaitan. Hal ini dikarenakan dalam hati dan pikirannya kosong, tidak menentu, untuk itu mudah untuk dikelabui, diborong, dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Lanjut yang ketujuh, yaitu membangun pikiran positif. Di dalam Al-Quran berisi berbagai ilmu dan juga hikmah yang positif. Dengan membacanya, tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih positif, terutama di bulan Ramadan. Walaupun diuji dengan lemasnya fisik, tentu pikiran kita akan baik karena dipengaruhi oleh hikmah dan ilmu positif tersebut. Untuk itu, tidak rugi jika kita membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Selain itu, dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita menjadi terkondisikan dan akan lebih sering memikirkan sesuatu berdasarkan dalil agama, bukan hawa nafsu atau dorongan negatif kita. Dengan begitu, Ramadan akan lebih indah dan bermakna. Semoga bulan Ramadan yang dijalani nantinya akan menjadi lebih baik terus-menerus dari Ramadan sebelumnya dan menjadi Ramadan yang terbaik. Untuk bisa menjadi Ramadan yang terbaik, maka salah satunya membaca Al-Quran harus menjadi kebiasaan dan konsisten dilakukan dalam diri kita. Agar semangat Ramadan tidak hilang, kita juga bisa menjalankan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunnah Idul Fitri, puasa 1 Muharram, keutamaan puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan keutamaan puasa Daud. Selanjutnya yang ke-8, yaitu orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau kemangi, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ke-9, tanda cinta pada Allah dan mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani. Utsman bin Affan juga berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu tidak akan kenyang membaca kitabullah. Lalu yang terakhir, yaitu nomor 10, dengan Al-Quran akan meninggikan suatu kaum dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkannya juga karenanya. Hadis riwayat Muslim, yakni bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan meninggikannya. Sebaliknya, bagi orang yang mengetahuinya namun malah mengingkarinya, maka Allah akan merendahkannya. Mungkin hanya itu keutamaan Al-Quran yang bisa, keutamaan membaca Al-Quran yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan tausiah yang tadi disampaikan oleh Muhammad Haki, dan kita telah mencapai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan apa yang kalian dapatkan dari channel ini. Sekian, itu saja yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.